see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Sebuah sosok hitam pun perlahan muncul pada panggung pelelangan saat tawa itu terdengar di aula pelelangan. Wajah dari emas perak bersaudara sedikit berubah ketika tawa yang agak familiar itu terdengar. Raut wajah mereka seketika menjadi buruk ketika tatapan mata mereka berpaling pada sosok manusia yang berada di atas panggung lelang. Xiao Yan, kau telah membunuh ketua aliansi hitam, Han Feng, tapi kau masih berani datang ke daerah pelosok hitam? Teriakan dingin yang terpancar dari mulut emas perak bersaudara seketika membuat seluruh rumah lelang menjadi bising. Banyak tatapan mata terkejut menatap pemuda berjubah hitam di panggung itu. Orang yang sangat muda ini ternyata adalah Xiao Yan yang membunuh kaisar obat Han Feng. Meskipun reputasi Xiao Yan telah menyebar di seluruh daerah pelosok hitam, banyak orang masih tidak familiar dengan penampilannya. Karena itu mereka merasa tidak percaya ketika melihat orang kuat yang dikatakan bisa membunuh Han Feng ternyata semudah ini. Tatapan mata Xiao Yan teralih menuju raut muka buruk emas perak bersaudara saat ia tertawa pelan. Kata-kata kalian berdua sungguh menggelikan. Banyak sekali orang yang dibunuh di daerah pelosok hitam setiap harinya. Jangan bilang seseorang harus diusir setelah membunuh seseorang. Sudah terlalu biasa ada cedera dan kematian ketika dua orang bertarung. Dasar licik, kota Feng adalah markas besar aliansi hitam. Meskipun Han Feng sudah terbunuh, kami para anggota aliansi hitam punya hak untuk merebutnya kembali. Namun melihat niatmu sekarang, kau sungguh berpikir menduduki kota ini untuk dirimu sendiri? Tidakkah kau tak menghormati kita semua jika begitu? Emas perak bersaudara memandang satu sama lain sebelum mereka berbicara dengan sikap yang ganas dan mengancam. Han Feng sudah mati dan aliansi hitam sudah dibubarkan. Pemenangnya menjadi raja, sementara yang kalah menjadi penjahatnya. Sebagai pemenang, aku memiliki hak untuk mengambil semuanya dari dalam kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa datang dan merebutnya dariku. Xiao Yan mengangkat wajahnya. Suaranya yang berangsur-angsur menjadi lebih dingin tidak sedikit pun memberikan penghormatan pada emas perak bersaudara. Provokasi yang ada di dalam kata-katanya tidak disembunyikan dengan cara apapun. Kegaduhan mendadak muncul di seluruh tempat setelah kata-kata Xiao Yan yang agak liar dan angkuh itu terdengar. Tidak banyak orang di seluruh daerah pelosok hitam yang berani berbicara kepada emas perak bersaudara dengan nada seperti itu. Wajah dari emas perak bersaudara juga berubah menjadi pucat mendengar ejekan Xiao Yan ini. Sesaat kemudian suara yang agak tajam terdengar di pekarangan lelang. Seorang anak bandel yang tidak tahu diri. Kau sungguh berpikir bahwa kau bisa mendominasi daerah pelosok hitam dengan mengalahkan Han Feng? Kala itu, jika Sukian si tua bangka itu tidak melindungimu, aku sudah membunuhmu. Perbincangan pribadi di dalam aula lelang seketika berkurang pesat ketika semua orang melihat emas perak bersaudara menjadi murka. Banyak tatapan mata sombong memandang Xiao Yan di atas panggung. Orang-orang dari daerah pelosok hitam jelas paham akan taktik dari emas perak bersaudara. Hal yang paling dibenci dua orang tua itu adalah ketika orang tidak menghormati mereka di depan umum. Kini, setelah Xiao Yan membuat mereka malu di hadapan banyak orang, sepertinya lelang yang ada akan sulit berjalan lancar hari ini. Tidaklah sulit untuk membiarkan kalian berdua mengikuti jalan Han Feng jika kalian berdua dipisahkan. Xiao Yan berbicara samar, meskipun dua orang tua ini dapat bersaing dengan seorang Douzong kuat jika mereka bekerja sama, mereka hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Jika dipisahkan, tidaklah mustahil bagi Xiao Yan untuk membunuh seseorang di puncak kelas Dou Huang dengan kekuatannya sekarang. Kata-kata yang naif, emas perak bersaudara hanya mencemooh kata-kata Xiao Yan. Mereka tertawa dingin. Tidak ada keadilan di daerah pelosok hitam, hanya kemenangan dan kekalahanlah yang ada. Kami selalu bekerja sama untuk bertarung selama 3 tahun ini, terlepas apakah lawan kami kuat atau lemah terpisah. Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan seorang yang bodoh. Namun, karena dirimu telah menyebut hal ini, kami harus membantu membalaskan dendam Han Feng hari ini. Jika tidak, ia mungkin tidak bisa beristirahat dengan tenang.
Dua aura kuat menggelora secara eksplosif dari emas perak bersaudara setelah suara mereka terdengar. Setelah itu, aura mereka melebur dan menyelimuti seluruh pekarangan lelang. Baiklah, emas perak bersaudara, bunuh anak bandel ini, lalu, kita akan bekerja sama untuk benar-benar menghabisi seluruh gerbang Xiao. Kota Feng tidak boleh jatuh di tangan orang-orang ini. Orang-orang di belakang emas perak bersaudara yang dahulu adalah anggota dari aliansi hitam seketika mulai berteriak dengan wajah bersemangat ketika mereka melihat tindakan dua saudara itu. Mereka juga menginginkan kota Feng dan tentu saja tidak ingin bagian sebesar itu mendarat di tangan Xiao Yan. Emas perak bersaudara tersenyum dingin dan serius saat mendengar dukungan semua orang. Aura yang menggelora keluar dari tubuh mereka pun lambat laun menjadi semakin kuat. Wajah kebanyakan orang di aula lelang menjadi merah sembari ditekan oleh aura kuat dari emas perak bersaudara. Hanya sebagian kecil ahli yang dapat duduk tak terpengaruh, tanpa perubahan apapun di raut wajah mereka di tengah-tengah aura yang menekan ini. Mata Xiao Yan dengan tenang memandang emas perak bersaudara yang telah melepaskan aura yang kuat. Di belakangnya, wajah Xiao Li muram saat ia melambaikan tangannya. Banyak sosok hitam melompat keluar dari lorong di atas aula lelang. Panah bersinar yang mengkilat diarahkan pada mereka yang berada di bawah. Anak-anak panah akan menghujani mereka berdua saat diperintahkan. Dua orang tua ini kemungkinan besar tidak akan beruntung kali ini. Para pemimpin dari Sekte Langit Gelap, Gerbang Lousa, dan Geng Singa Liar, yang duduk di sudut aula lelang itu memandang emas perak bersaudara saat mereka memancarkan aura yang menekan. Mereka saling bertukar pandang sebelum mengeluarkan tawa menyombong yang dingin. Orang lain mungkin tidak sadar, tetapi mereka jelas tahu bahwa terdapat seorang Douzong elit di dalam kota Feng ini. Terlebih lagi, Douzong elit ini jelas memiliki berbagai macam hubungan dengan Xiao Yan. Orang-orang ini akan menderita jika mereka ingin menggunakan besarnya jumlah mereka untuk bertindak kurang ajar di tempat ini. Xiao Yan merasakan aura yang semakin kuat di dalam aula lelang. Sesaat kemudian, ia perlahan menjulurkan tangannya dari bawah lengan bajunya di hadapan banyak sekali tatapan mata. Ke-10 jarinya menyilang satu sama lain saat suara samarnya bergema di seluruh aula. Hari ini adalah hari di mana gerbang Xiao milikku menggelar sebuah pelelangan. Siapapun yang kurang ajar di tempat ini akan dianggap sebagai musuh. Tak terkecuali kalian dua orang tua. Nada yang angkuh. Hari ini Su Qian dan para ahli dari Akademi Bagian Dalam tidak ada di sini. Kau pikir kau punya hak untuk berbicara kepada kami seperti ini? Emas perak bersaudara akhirnya tertawa karena luar biasa marah saat mendengar nada Xiao Yan yang angkuh tak henti-hentinya. Xiao Yan melirik mereka berdua tetapi tidak berbicara. Ia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut mengayunkannya. Suara yang lembut terpancar dari mulutnya. Maaf aku harus merepotkanmu, tetapi tolong buatlah dua orang ini diam. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika ruang di sebelahnya menjadi bias. Seketika, sebuah sosok anggun yang menyihir penuh dengan daya pikat, perlahan muncul di hadapan seluruh tatapan mata seperti hantu. Sosok cantik yang tiba-tiba muncul itu menyebabkan beberapa mata di seluruh aula seketika menyusut. Beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lemah menunjukkan wajah yang berubah merah dan terlihat tenggorokan mereka menelan ludah. Berbagai macam niat buruk muncul di wajah menyihir yang memiliki daya pikat terlalu besar pada para pria. Wajah-wajah tersenyum emas perak bersaudara pelan-pelan menjadi kaku ketika Medusa muncul. Mereka memiliki kesan yang sangat dalam kepada wanita yang begitu cantik hingga ia tampak seperti sesosok iblis jahat. Kala itu, Han Feng ditendang sampai mati oleh wanita berdarah dingin ini. Bahkan hal yang membuat hati mereka putus asa adalah bahwa wanita ini merupakan seorang Douzong elit sejati. Sial, tidakkah wanita ini yang mengejar Xiao Yan? Mengapa ia muncul di tempat ini untuk membantunya? Wajah-wajah pucat emas perak bersaudara menunjukkan sedikit kepucatan. Aura kuat yang menyelubungi seluruh aula dengan begitu menguasai diam-diam melemah di hadapan tatapan Medusa. Sesaat kemudian mereka menjadi tepat seperti seekor tikus yang telah melihat seekor kucing, saat doki itu benar-benar menyusut kembali ke dalam tubuh mereka. Meskipun emas perak bersaudara dikatakan dapat bertarung dengan seorang Douzong elit setelah bekerja sama, mereka hanya bisa bersaing dengan beberapa Douzong pada tingkat pemula. Jika mereka bertemu dengan seorang ahli seperti Su Qian, mereka hanya bisa menghambat lawannya untuk sementara waktu sebelum mereka dengan cepat menjadi terdesak. Emas perak bersaudara mungkin tidak begitu takut kepada Su Qian, tetapi mereka memiliki sejenis rasa takut yang datang dari hati mereka di hadapan sosok cantik yang seperti iblis ini. Kengerian semacam ini datang entah dari mana,
Tetapi hal itu dengan samar mengingatkan mereka bahwa jika mereka benar-benar bertarung dengan sosok cantik ini, mereka akan memiliki kesempatan 90% untuk mati di bawah telapak tangannya. Perubahan mendadak pada emas perak bersaudara juga membangkitkan perhatian cukup banyak orang. Semua orang tertegun. Seketika terdapat beberapa orang pintar yang merasakan sesuatu. Oleh karena itu, banyak tatapan mata yang kabur, berpaling pada sosok Medusa di samping Xiao Yan. Sebuah pemahaman mendadak muncul di dalam hati mereka. Sebenarnya, orang kuat macam apa wanita ini? Ia ternyata bahkan bisa membuat emas perak bersaudara takut. Xiao Yan setengah tersenyum saat memandang wajah emas perak bersaudara yang agak kaku. Ia lalu bertanya, "Kalian berdua, apakah kalian pikir bahwa gerbang Xiao kami layak menduduki kota Feng? Tetua emas, tetua perak, kota Feng adalah markas aliansi hitam kami. Hal itu tidak boleh jatuh di tangan orang-orang ini. Selama kalian bersedia memberikan perintah, pasukan kami di kota Feng akan segera bertindak. Aku pastikan bahwa kita akan menghabisi seluruh kekuatan gerbang Xiao dalam setengah hari." Seseorang di belakang emas perak bersaudara yang tidak mengenali Medusa seketika berbicara ketika ia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sangat memprovokasi. Menurut pemikirannya, tetua emas perak pasti akan melakukan sesuatu setelah mendengar provokasi Xiao Yan mengingat watak mereka. Pada saat itu, faksi-faksi mereka akan memperburuk keadaan dan pasti akan benar-benar menghabisi gerbang Xiao hari ini. Namun, orang ini tidak melihat tatapan mata ketakutan yang dilontarkan oleh beberapa pemimpin dari faksi lain di sampingnya kepadanya. Beberapa orang itu bahkan diam-diam menggeser kursi mereka. Wajah-wajah keriput dari emas perak bersaudara tegang saat mereka berkedut beberapa kali ketika mendengar perkataan seperti itu di saat semacam itu. Mereka sepertinya bisa merasakan sepasang mata dingin yang menatap tajam ke arah mereka dari panggung, menjadi semakin dingin. Emas perak bersaudara mendadak berbalik di hadapan sepasang mata dingin tanpa ampun itu. Mereka seketika mengibaskan lengan baju mereka ke arah wajah orang yang baru saja berkata, di hadapan banyak tatapan mata yang tertegun. Tenaga kuat yang tercipta membuatnya terlempar. Ia dengan keras menghantam lorong yang lebih dari 12 meter jauhnya sembari mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. "Dasar kau orang buta yang bodoh. Han Feng mati di tangan ketua Xiao. Ia tentu saja punya hak untuk mengambil alih kota ini. Sejak kapan kau memiliki hak untuk menggerutu dan mengacaukan semuanya?" Aula lelang besar itu benar-benar sunyi. Semua orang menunjukkan wajah yang tertegun saat mereka memandang emas perak bersaudara yang tiba-tiba memarahi pria itu. Mereka merasakan kegelian di hati mereka. Dua orang tua ini sungguh tak tahu malu. Xiao Yan tersenyum samar saat ia memandang lelucon itu. Ia tahu setelah hari ini, reputasi gerbang Xiao akan benar-benar bergema di seluruh daerah pelosok hitam.